Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ahmad Amir Nurdin, tempat mengajar di SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan saya sebagai peserta PPG Prajabatan di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, kelas 2A. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang satu PPT tentang pergaulan bebas dan larangan zina. Pergaulan bebas, pengertian pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering muncul, baik di lingkungan maupun di sekolah. Jadi ya seperti itu. Pergaulan bebas sudah banyak bermunculan baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Pengertian pergaulan bebas menurut agama ialah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pada umumnya anak-anak kita di sini tidak lagi mengenal dengan batasan pergaulan, yaitu perempuan suka sekali bermain dengan laki-laki dan sebaliknya laki-laki bermain dengan perempuan. Pergaulan bebas tertuang dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31 bahwa hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul, ya. Di situ juga sudah dijelaskan di Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 sampai 31 bahwasanya umat Islam harus menjaga pandangan mata dalam bergaul. Jadi jangan sampai mata itu dipakai untuk melihat sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat. Jadi jangan sampai kita pakai dengan hal-hal yang tersebut. Pandangan tetap harus kita jaga, jangan sampai membuat suatu pelanggaran yang menyebabkan kita mengarah ke arah pelanggaran zina. Kemudian ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebas. Jadi ketika seseorang sudah mempunyai harta dan dia tidak bisa lagi mengontrol keinginan seksnya, ya dengan cara hal seperti ini dia bisa membuang uangnya cuman hanya untuk keinginan semata saja. Nah, ini sudah banyak terjadi baik di kalangan pemuda maupun orang yang sudah berumah tangga. Yang kedua, terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat terlarang. Ini juga sudah sangat terjadi, sudah banyak di kalangan pemuda, baik di kota maupun di perdesaan. Umumnya anak muda ketika dia melakukan kumpul dengan teman-temannya, dia melakukan sesuatu yang bisa merugikan baik untuk dirinya maupun orang lain dengan cara minum obat yang terlarang. Yang ketiga, perilaku yang tidak baik. Perilaku tidak baik juga sudah banyak sekali yang dicerminkan oleh anak-anak bangsa, baik itu tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Perilakunya tidak mencerminkan sebagai anak siswa. Yang keempat, pakaian terbuka dan seterusnya. Jadi ini sudah menjadi tren untuk di kalangan pemuda, khususnya untuk perempuan, yaitu dia lebih suka dengan berpakaian yang ketat. Nah, dengan pakaian yang ketat-ketat sehingga bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Yang A, penyebab dari pergaulan bebas. Ya, apa saja penyebab dari pergaulan bebas? Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi kurangnya perhatian dari orang tua ini juga penyebab
penyebab seorang anak bisa melakukan pergaulan bebas. Yang kedua, penerimaan dalam kelompok, khususnya untuk muda-mudi, ya, usia yang baru beranjak dewasa belum bisa memilih teman yang baik dalam pergaulan. Yang ketiga, kurangnya akidah. Ini sangat miris sekali di zaman sekarang, khususnya akidah itu sudah mulai hilang. Yang B, dampak dari pergaulan bebas. Dampak apa saja yang bisa dari pergaulan bebas? Yang pertama, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas, yaitu bahayanya dari pergaulan bebas. Yang kedua, ketergantungan obat. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Yang kelima, merenggangkan hubungan keluarga. Yang keenam, menyebarkan penyakit. Dan keenam, penurunnya peserta. Yang terakhir, berdosa. Jadi inilah 7 dampak dari pergaulan bebas. Kita sebagai muda, yang masih muda-muda, supaya untuk menghindari dari pergaulan bebas ini. Jadi jenis-jenis dari pergaulan bebas. Jenisnya yang A, narkoba. Zat-zat yang mengubah mood seseorang, mood altering substance, yaitu dengan zat ini bisa merubah suatu keadaan, baik pemuda sekarang jika dia sudah mengkonsumsi obat-obatan narkoba, ya semua moodnya akan hilang, kepercayaan dirinya akan hilang. Yang B, seks bebas, hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka ataupun dalam dunia prostitusi. Nah, jadi hubungan yang mana seks bebas itu ya karena suka sama suka, tanpa ada ikatan nikah. Itu juga dilarang di dalam agama. Yang D, yang C, upaya pencegahan pergaulan bebas. A, keluarga sebagai sekolah pertama. Yang B, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Yang C, masyarakat sebagai polisi sosial. Jadi itulah upaya pencegahan pergaulan bebas. Ya, ini bisa dihindari jika keluarga, sekolah, masyarakat bisa bekerja sama. Itu kalau bisa bekerja sama, maka upaya pencegahan pergaulan bebas bisa terhindari. Kemudian ada larangan pergaulan bebas dalam perbuatan zina dalam Al-Quran. Quran surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 32. Pesan yang terkandung dalam Quran Al-Isra sebagai larangan mendekati zina. Zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 32 sudah dijelaskan larangan berbuat zina. Karena perbuatan itu adalah suatu yang keji. Yang mana ketika kita melakukan hal tersebut, Allah akan murka terhadap orang tersebut. Yang kedua, Quran surat An-Nur nomor surat 24 ayat 2, isi kandungan Quran surat An-Nur nomor surat 24 ayat 2 adalah perintah bagi Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah SWT. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang muslim. Jadi di Quran surat An-Nur nomor surat 24 ayat 2 itu adalah larangan laki-laki dan perempuan yang belum pernah ada ikatan pernikahan. Jadi ketika dia melakukan suatu perbuatan zina, belum ada ikatan pernikahan sama sekali, maka ya hukumnya adalah dicambuk 100 kali.
Kemudian juga harus disaksikan oleh orang muslim yang banyak. Ya, ketika hukuman dijalankan ya tidak ada rasa kasihan. Kemudian etika pergaulan Islami dalam Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Dan janganlah seseorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi menurut Ibnu Abbas mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, janganlah seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Jadi dilarang untuk berduaan, khususnya bukan yang ada ikatan mahram. Kemudian juga larangan bagi perempuan dilarang untuk berpergian jauh kecuali sama mahramnya. Yang selanjutnya, jika dua orang berbeda jenis kelamin berduaan halawat, maka yang ketiga adalah setan. Itu. Jika ada laki dengan perempuan berduaan yang bukan mahramnya, beda jenis, maka yang ketiganya adalah setan. Yang selanjutnya, menerapkan akhlak mulia. Apa saja sih cara kita menerapkan akhlak mulia? Menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa, meningkatkan pemahaman tentang Islami, berpikir untuk masa depan, hindari pergaulan bebas, membiasakan mengkonsumsikan segala persoalan dengan orang tua. Ini adalah menerapkan akhlak mulia. Jika kita bisa menerapkan akhlak mulia di dalam diri kita, maka kita akan terbebas dari perbuatan zina tersebut. Larangan zina yang A. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Jadi ya kebanyakan pelaku perbuatan zina itu ya tanpa ada ikatan pernikahan. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal, jarimah, yang sudah dikategorikan hukum hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ya, zina merupakan perbuatan kriminal. Jadi dilarang, Allah membenci dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Adapun di negara kita di Indonesia juga melarang orang yang melakukan perbuatan zina. Bahkan ada hukumannya yaitu di penjara. Tetapi kalau misalkan untuk di Indonesia untuk menerapkan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya belum bisa. Mungkin ada, tapi nggak semuanya bisa melakukan hukum tersebut. Yang B, pembagian zina. Jadi ada tingkat zina, yaitu zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah nikah secara sah, yaitu zina muhsan. Ya, zina muhsan ya dia sudah balik juga, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah, baik itu janda maupun duda maupun masih ada status pernikahan. Itu namanya zina muhsan. Kemudian ada zina ghairul muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah nikah atau dengan kata lain pacaran. Ini zina muhsan. Khususnya muda-muda ya, laki maupun perempuan yang masih ABG, yang belum menikah melakukan perbuatan zina, yaitu namanya zina ghairul muhsan. Jadi ada dua pembagian zina. Yang pertama zina muhsan dan yang kedua zina ghairul muhsan. Hal-hal yang mengarah pada zina. Satu, memandang wanita yang bukan muhrim. Yang kedua, menyentuh wanita yang bukan muhrim. Ketiga, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, halawat.
dan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, membuka aurat. Ini adalah hal-hal yang mengarah pada zina. Jadi zina itu ya bukan seperti yang kita ketahui adalah zina. Zina itu melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Tetapi dengan hal yang seperti ini juga bisa dibilang kategori zina. Gitu. Yang D, dampak negatif zina. Apa saja sih dampak negatifnya? Yang pertama, menghilangkan wibawa dan kesucian diri. Yang kedua, menyebabkan kefakiran materi dan non-materi. Yang ketiga, terserang penyakit mematikan. Yang keempat, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kelima, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang keenam, nasab menjadi tidak jelas. Yang ketujuh, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Yang ke-8, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi itulah dampak negatif dari perbuatan zina. Maka dari itu ya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sudah menjadi ketentuan Allah untuk melarang umatnya melakukan perbuatan zina. Yang E, hukuman bagi pezina. Hukuman terhadap pelaku zina muhsan ini adalah diranjam, dilontari dengan batu sederhana sampai mati. Jadi kalau hukuman terhadap zina muhsan, yaitu kan laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah, kemudian melakukan perbuatan zina, maka ya hukumannya itu dilontari batu, diranjam. Badannya dikubur dengan tanah yang dilihatkan hanya kepala dan ditimpuki oleh manusia yang Islam tanpa ada rasa kasihan. Ya intinya sampai dia meninggal dunia. Kemudian hukum terhadap pelaku zina ini adalah didera 100 kali dan diasingkan di suatu tempat yang jauh dari manusia dengan jarak sekitar 90 km dari pemukiman umum selama 1 tahun. Masa 1 tahun itu dihitung dari mulai berangkatnya pezina itu ke tempat pengasingan. Caranya, hukuman didera dulu baru dibuang di tempat pengasingan. Nah, ini adalah hukuman bagi pezina ghairul muhsan, laki-laki atau perempuan yang belum ada ikatan pernikahan, maka hukumannya ya dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk, kemudian diasingkan selama 1 tahun yang ditempatkan tidak ada manusia, tidak ada manusia sama sekali. Harus jauh dari pemukiman masyarakat. Kurang lebih jaraknya 90 km. Jadi ya mulainya ya harus dicambuk terlebih dahulu. Ketika cambukannya sudah selesai 100 kali baru diasingkan. Kemudian setelah kita pelajari, mari kita merenungkan sejenak. Pandangan adalah asal muasal nasibah yang akan menimpa manusia, sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak. Kemudian lintasan itulah yang melahirkan pikiran, dan pikiran itulah akan melahirkan syahwat, dan dari syahwat itu timbullah keinginan. Kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat. Akhirnya apa yang terjadi melintas dalam pikiran menjadi kenyataan, dan itu akan terjadi selama tidak ada yang akan menghalanginya. Nah, dari sebuah cerita ini mari kita renungkan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini khususnya untuk kita semua untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.